Bayangkan mereka bisa melabel untuk merendahkan saya, tapi nggak berani menghadapi saya di forum ilmiah. Jadi membela nasabnya saja dengan cara yang benar, tidak berani, apalagi disuruh bela negara. Di framing ahli pakan ternak, ahli pakan ikan, atau ahli DNA ikan. Tapi kok mereka tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pasti sering dengar saya di framing ahli pakan ternak, ahli ternak ikan, ahli DNA ikan. Masalah sih, yang framing kan nggak pernah baca kurikulum. Tapi kalau ada pertanyaan kenapa kok saya sampai naik, padahal banyak lebih senior dalam hal DNA atau biologi molekuler. Yang lebih senior dari saya, satu itu merasa nggak ada manfaatnya belain nasabnya Rasulullah. Kedua takut, karena ada juga yang diteror gitu kan. Saya merasa harus ada salah satu itu yang berani gitu. Dan saya punya bekal dapat pendidikan itu. Walaupun nggak seintens misalnya teman-teman biologi molekuler yang selama ini saya bahas itu kan sebetulnya bukan DNA dalam arti laboratorium bata, itu adalah pekerjaan bioinformatika. Itu yang penting komputernya kuat. Nah ini dengan untuk diketahui namanya ahli pakan ternak itu ya harus lulus dari Fakultas Peternakan. Walaupun sebagai ahli teknik pangan ya saya bisa gitu ya, membuat pakan ternak. Tapi dulu sepanjang sekolah saya didiknya adalah membuat makanan manusia gitu. Kalau ahli pakan ikan ya harus lulus dari Fakultas Perikanan gitu. Tapi yang jelas dari dua fakultas itu pun mampu bicara seperti saya karena dua-duanya dapat mata kuliah biokimia, genetika, fisiologi, biokimia gitu kan. Apalagi bioteknologi mesti dapat mereka, mikrobiologi mesti dapat. Jadi mereka mampu untuk bicara seperti saya. Kalau persoalannya mereka nggak berani atau nggak mau ya itu urusan mereka lah. Nah ini dengan segala macam labeling ini atau framing ini yang lucu adalah kenapa Robito, Buto Alawiyah, Rizik Sihab, apa lagi, Bahar Smith, nah gundalnya model Fahru Rosi itu tidak berani menghadapi saya di Bahsul Masail IPNU atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka. Jadi bayangkan mereka bisa melabel untuk merendahkan saya, tapi nggak berani menghadapi saya di forum ilmiah. Aturan saya kan jelas, forumnya harus di kampus, ada profesor aktif genetik dan profesor sejarah yang memandu, mendampingi. Sampai hari ini nggak berani ngadepin.
secara keuangan mereka pasti sanggup membayar ahli genetika di Indonesia. Terserah siapa namanya, saya nggak takut. Nyatanya nggak berani menghadapi. Itu artinya, walaupun mereka mampu membayar orang ya, yang dibayar itu tidak mau bertaruh dengan kredibilitasnya. Satu itu. Even termasuk yang dari keluarga Balawi sendiri. Kan banyak dokter dari Balawi, dokter-dokter pula. Ada, pasti ada. Jadi kita bisa menyimpulkan betapa pengecutnya klan Bani Ubaidillah ini. Main framing sana sini, kadang sampai persekusi yang kemarin di Karawang. Tapi begitu ditantang di forum ilmiah yang jelas, seperti Basul Masail di PBNU, atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka, mereka tidak berani. Bahkan malam nanti, sebenarnya saya mengundang Mas Rumel Abbas dan Hafid Alatas. Hafid Alatas ini pengurusnya Robito Alawi. Menjawab aja enggak. Ya, memang enggak berani. Defisit nyali. Sesuatu yang benar itu tidak bisa dibela. Hanya pencuri dan sesama pencuri yang saling tolong-menolong. Kalau ilmuwan sejati mau dikontra Balawi sekalipun, dia tidak akan mau berbohong. Ilmuwan tuh bisa salah karena dia manusia. Tapi ya nggak boleh bohong. Kecuali kalau dia terjun jadi politisi gitu ya, mungkin bohong. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, saya menawarkan dengan cara terhormat ya. Basul Masail, ini hampir terjadi tanggal 6 Mei kemarin. Kemudian seminar ilmiah di kampus terkemuka, tapi ya nggak ditanggapi oleh Robito Alawi ya. Mereka mengerahkan pasukan-pasukan kerujil-kerujilnya itu melakukan framing. Ya, di framing ahli pakan ternak, ahli pakan ikan, atau ahli DNA ikan. Tapi kok mereka tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu, pengecut. Ya kan? Jadi membela nasabnya saja dengan cara yang benar, tidak berani, apalagi disuruh bela negara. Mereka cuma mengambil keuntungan dari negara, tapi tidak mau membela negara karena membela nasabnya sendiri dengan cara yang benar aja nggak mau. Itu aja teman-teman ya, kita berhadapan dengan klan pengecut. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan kerah, dan tapi kalau diajak adu jantan di forum ilmiah nggak berani. Cukup segitu. Nanti malam kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.